Pak Ahmadi ini. Panitia bilang memang ini di dalam rangka sekalian memasyarakatkan bahwa Riau Kepulauan pernah punya tokoh pengusaha konglomerat pada zamannya namanya Ahmadi itu. Asyarkah Al-Ahmadiyah adalah bukti prinsip entrepreneurship yang dipakai dalam mengembangkan bisnis. Didirikan di Midai, Pulau 7, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Asyarkah Al-Ahmadiyah adalah pionir perusahaan yang memiliki manajemen bisnis bermindset entrepreneurship. Tahun 1906, dalam masa kerajaan Riau Lingga, sudah muncul wirausaha dengan mindset entrepreneurship bernama Asyarkah Al-Ahmadiyah. Asyarkah ketika itu bermakna sarekat dagang atau perusahaan terbatas seperti yang dikenal saat ini. Perusahaan ini bertahan hingga tahun 1980. Asyarkah Al-Ahmadiyah adalah bukti prinsip entrepreneurship yang dipakai dalam mengembangkan bisnis. Didirikan di Midai, Pulau 7, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Perusahaan ini awalnya bergerak di bidang bisnis perdagangan kopra ekspor ke Johor dan Singapura. Kemudian mengembangkan bisnis pelayaran dengan memiliki kapal-kapal barang. Pengembangan bisnis dan inovasi bisnis terus dilakukan dengan membuka bidang bisnis baru yang berkantor di Singapura, yakni Matba'at Al-Ahmadiyah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Al-Ahmadiyah Press. Usaha di sana menerbitkan berbagai buku-buku berupa karya-karya penulis dan penyair Riau Lingga, termasuk mencetak Alkitab Pengetahuan Bahasa yang disusun oleh Raja Ali Haji.
Para penanam modal dibuat dengan pembagian profit sesuai nilai modal atau saham yang ditanamkan. Raja Ali Kelana adalah salah seorang mitra bisnis untuk unit bisnis di bidang pelayaran tersebut. Asyarka Al-Ahmadiyah adalah pionir perusahaan yang memiliki manajemen bisnis bermindset entrepreneurship yang mendorong lahirnya pebisnis baru dengan pola serupa di Midai dan daerah lainnya di zaman kerajaan Riau Lingga. Dimulai dari Batam Post Entrepreneur School dengan mengemban visi ikut mendorong penciptaan entrepreneur. Setelah 8 tahun ikut dalam ranah entrepreneurship program, membuat jejaring bisnis se-Sumatera, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Kini menjadi Al-Ahmadi Entrepreneurship Center dan bukan hanya untuk Batam, untuk Sumatera, kini untuk Indonesia, untuk regional, untuk global. Terinspirasi perusahaan masa lampau di Midai, Natuna, Kepulauan Riau, bermindset entrepreneurship, spirit, and attitude entrepreneurship. Al-Ahmadi Entrepreneurship Center tetap menjaga visi, melahirkan entrepreneur inovatif, menciptakan ekosistem entrepreneurial, dan membangun jejaring bisnis yang akan mendorong panggilan potensi diri untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mengolah kekayaan alam Indonesia, mendorong kesejahteraan. Al-Ahmadi Entrepreneurship Center Program, Entrepreneurship Program Pelatihan. Pelatihan entrepreneurship inovatif untuk pelaku usaha pemula dan calon pengusaha. Skilling Up Business Training untuk pengusaha korporasi, penekanan Blue Ocean Strategy. Young Startup Business Program, Entrepreneurship Program Anak Muda, Entrepreneurship Go to School, Entrepreneurship Cooking Remaja, Universitas Entrepreneurship Syariah, UNES, Program Pengembangan Muamalah Syariah, Entrepreneurship Online. Metode, Mindset Entrepreneurship, Attitude Entrepreneurship, Skill Entrepreneurship, Knowledge, Inspiring, pendampingan, mitra bisnis. Kemitraan Entrepreneurship Program. Program kemitraan mendorong peningkatan kapasitas bisnis pelaku usaha kecil menengah, UKM berupa program binaan bersama perusahaan, lembaga, institusi, dan pemerintah. Lateral Thinking. Program pengembangan wawasan dengan cara berpikir lateral guna melahirkan terobosan. Lateral Thinking Singapura, Malaysia, dan Thailand. Lateral Thinking Global Halal Product. Lateral Thinking Asia, Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou. Business Matching, penciptaan jejaring bisnis. Apresiasi event Al-Ahmadi Award, apresiasi untuk pelaku usaha bermindset entrepreneurship. Community Program Al-Ahmadi Entrepreneurship Community, komunitas alumni dan pengusaha juara Al-Ahmadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Zulfaika Putri, host sekaligus moderator di acara talk show podcast ASC Hope Entrepreneurship Marketing by Lisha Anggraini, yang dimana acara ini akan rutin diadakan setiap Sabtu karena acara ini merupakan program dari Al-Ahmadi Entrepreneurship Center yang dimana mengangkat materi-materi bisnis secara santai melalui podcast atau talk show ya. Nah, dan akan disiarkan melalui sekarang tuh YouTube. Biasanya kemarin kan Zoom, sekarang kita pindah ke YouTube. Nah, ada 4 tema besar yang akan dibahas dalam program ini. Yang pertama itu ada ide liar menjadi bisnis. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ya, ide liar bagaimana sih mewujudkan ide liar bisnisnya. Terus yang kedua ada bisnis emak-emak. Nah, minggu ini kita bakal bahas itu nih sama Bu Kartika. Nah, yang ketiga itu ada aturan bisnis yang dimana nanti akan dibawakan dari sisi pemerintahnya, bagaimana sih aturan-aturan membangun bisnis. Dan yang terakhir itu ada entrepreneurship marketing strategi, akan mengupas tuntas bagaimana strategi marketing dalam berwirausaha. Nah, saya nggak berlama-lama untuk ngomong karena di sini ada 2 orang yang sangat luar biasa sekali. Halo Bu Lisa, selamat pagi, assalamualaikum. Suaranya mungkin Bu Lisa di-unmute dulu. Ya, selamat pagi Zulfa semuanya, Bu Tika. Ya, pagi Bu. Ya, kita banyak bincang-bincang ya, berbincang-bincang inspirasi pada pagi hari ini. Terima kasih Zulfa. Iya, Bu Lisa ini merupakan, kita tahu sendiri, Bu Lisa ini merupakan direktur dari Al-Ahmadi Entrepreneurship Center, dan beliau merupakan mentor dari sejuta UMKM ya Bu, bukan hanya di Batam, soalnya bukan hanya di Batam dan Kepulauan Riau, beliau juga di Sumatera. Dan sekarang beliau lagi sibuk menjadi fasilitator ataupun trainer dari Makpus. Nah, di samping kita juga ada Bu Kartika Kusumastuti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Yulfa, alhamdulillah. Pagi Bu Lisa, teman-teman semuanya. Iya. Nah, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, harus sehat ya Bu. Sehat. Selalu. Meskipun, nah Bu Tika ini kesibukannya sangat sibuk, jadi kalau misalnya ditelepon tuh harus ada space waktu banget. Nah, karena beliau ini merupakan, kalau misalnya mahasiswa biasanya kan ada mahasiswa aktivis. Kalau ini, ibu-ibu aktivis, pejuangnya apa? Pejuang pemberdayaan perempuan, pejuang UMKM juga, berbicara di mana-mana juga sama kayak Bu Lisa. Nah, pokoknya sama lah Bu Lisa sama Bu Tika ini. Nah, kalau kita nggak asing lagi, kalau Bu Tika ini adalah founder ataupun owner dari Citra Sari, kayak gitu. Nah, makanya kita akan mengulik-ngulik bagaimana sih beliau ini survive sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai istri, tapi survive menjadi pengusaha besar yang cukup besar di Tanjung Pinang. Silakan Bu Lisa, akan dikupas tuntas sama Bu Lisa. Baik, terima kasih Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ibu Kartika. Selamat bergabung juga teman-teman UMKM yang kemarin sudah mendaftar by WA Group bahwa akan memantau melalui YouTube. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah pada pagi hari ini di akhir pekan kita kembali bertemu dalam talkshow Entrepreneurship Marketing by Lisha Anggraini. Dan tadi seperti disampaikan Zulfa bahwa ada setiap minggu itu ada tema-tema yang diusung. Kemarin kita sudah mengusung tentang bagaimana ide liar menjadi bisnis yang luar biasa. Itu sudah menghadirkan yang namanya Indra. Nah, sekarang hari ini kita mengupas yang namanya bisnis emak-emak gitu loh. Jangan salah Bapak Ibu sekalian, para dimanapun yang sedang memantau YouTube kami ini. Emak-emak ini ternyata sekarang menjadi kekuatan yang dominan, menjadi kekuatan yang paling kuat karena jumlahnya banyak. Kalau kita bicara UMKM, kita bicara perempuan. Loh kok bisa gitu? Karena
di UMKM ini hasil pencatatan juga dari Kementerian Ekonomi, Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa ternyata pelaku UMKM itu mayoritas adalah perempuan. Nah, itu. Kenapa perempuan? Karena UMKM ini kan spesifik nih bisnisnya, biasanya dari ketekunan membuat sesuatu ya, Bu Tika, Zulfa, dan kemudian juga bagaimana juga perempuan ini memang memulai bisnisnya dari tahap kecil-kecil dulu. Itu karakter perempuan. Jadi artinya ya sudah UMKM saya memulai dari rumah, industri rumahan, terus kemudian lama-lama ya bisa berkembang dan kemudian menjadi tidak tertutup kemudian menjadi korporasi pada saatnya kelak. Makanya ada punya strategi atau ilmu. Nah, itu tadi ya, banyak perempuan yang ternyata menguasai UMKM. Kenapa? Karena mayoritas jumlah pelaku UMKM adalah perempuan. Nah, makanya perempuan itu siapa? Mayoritasnya emak-emak gitu loh. Emak-emak gimana dong? Ya udah menikah gitu loh, terus kemudian punya anak yang generasi seperti itu. Apakah anak muda, anak-anak gadis atau girls ada nggak? Ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak emak-emak. Makanya kita angkat tema emak-emak. Nah, hari ini ada Bu Tika nih. Bu Tika bagian dari emak-emak ya. Saya juga emak-emak, Bu Tika juga emak-emak gitu loh. Nah, Bu Tika ini adalah owner Citra Sari. Kita udah tahu, kalau di Kepri udah tahu lah, karena beliau ini tidak hanya terkenal, punya popularitas bukan karena produknya, tetapi juga karena sosok profil beliau sendiri. Sosok profil beliau yang juga menjadi inspirator di berbagai kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas UMKM gitu loh. Jadi beliau tuh juga bicara di mana-mana juga tentang UMKM dari pengalaman beliau sendiri. Dan beliau ini juga banyak membantu UMKM. Jadi di belakang Citra Sari itu gerbong-gerbong UMKM banyak gitu loh. Kenapa Bu Tika ini mengambil strategi merangkul UMKM menjadi bagian dari mitranya gitu loh. Jadi produk-produk Citra Sari itu sebagian besar itu juga dirangkul dari beberapa UMKM. Untuk nengok orang sakit. Terus udah gitu selain itu Citra Sari itu terkenal dengan beberapa produk. Jadi kalau di Tanjung Pinang itu produk Citra Sari itu menjadi dominan, menjadi penguasa. Jadi kalau kita meeting di meeting pemerintahan, meeting juga di kantor-kantor kantor-kantor yang cukup besar di Tanjung Pinang, itu kotak hijau selalu tampil tuh ya Bu Tika, kotak hijau Citra Sari, kita ketemu. Nah, jadi produk Bu Tika ini adalah snack, catering, terus kemudian tidak itu saja, ada creativity yang dibangun lagi, ada kue tampah, ada juga penyajian kemarin itu saya lihat kayak rebus jagung, rebus pisang, rebus kacang, jadi juga tumpeng gitu loh. Nah, itu kreativitasnya. Itu dengan begitu Bu Tika melakukan diversifikasi. Nah, itu kan sekarang tuh Bu Tika yang sekarang sudah sebesar itu dengan orang kenal di mana-mana. Namun sebelumnya kita juga sudah tahu karena Bu Tika sudah juga menginspirasi dari pengalaman yang beliau lakukan di bisnisnya. Apa itu? Beliau ini mengembangkan bisnis dari minus. Kalau orang dari nol, beliau dari minus. Dan itu udah tahu orang banyak. Yang berikutnya, attitude menjadi kekuatan yang utama dalam mengembangkan bisnis. Itu juga sudah kita banyak tahu. Nah, tapi sekarang kita mengulik lebih lagi, apa itu rahasia yang belum selama ini orang tahu, kita tanya ke Bu Tika. Baik Bu Tika, kita mulai ngulik-ngulik ya Bu ya. Jadi baik, Bu Tika gini, dulu ketika Bu Tika berdiskusi dengan kami, terus memberikan inspirasi juga kepada banyak orang bahwa Bu Tika mengatakan memulai dari minus. Karena waktu itu ada ujian bisnis yang dialami oleh Bu Tika, sehingga kemudian bisnis Bu Tika akhirnya diuji, dan kemudian banyak hutang di mana-mana. Nah,
Kalau pengusaha banyak hutang di mana-mana, itu bagian dari perjalanan perjuangan. Contohnya Bu Tika gitu. Nah, tapi banyak hutang di mana-mana, tantangan kita adalah bagaimana meyakinkan pengutang bahwa kita akan bayar. Itu tantangan yang luar biasa. Karena kalau kita nggak punya cara yang mampu meyakinkan pengutang bahwa kita akan bayar, akhirnya si pengutang tuh suka lari-lari di telepon nggak diangkat, seperti itu. Terus kemudian di WA nggak dibalas. Terus kemudian malah kalau didatengin juga nggak ada di rumahnya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini nih Bu Tika, yang kita tanya ke Bu Tika, bagaimana Bu Tika dulu ketika menghadapi tagihan-tagihan. Ketika awal memulai bisnis kan dari minus tuh, gimana Bu Tika meyakinkan orang-orang bahwa saya pasti bayar, dan orang itu percaya dan memberikan ruang kepada Bu Tika, ruang dan waktu untuk menyelesaikannya dan tidak lagi menggedor-gedor, kemudian jantung kita rasanya mau copot. Silakan Bu Tika. Ya, terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Sehat dan bahagia selalu, stay connected, stay Stay at home, work from home ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lisa kesempatannya kepada saya dan Citra Sari untuk selalu mendapatkan ruang untuk berbagi kepada teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian selawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti yang disampaikan Bu Lisa tadi, Bapak Ibu, ini ada bapaknya enggak ya? Saya belum melihat. Tapi yakin pasti banyak ibu-ibunya. Nah, seperti yang banyak teman-teman ketahui juga, saya membangun usaha Citra Sari, saya dan suami kami membangunnya dari posisi minus. Itu tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang selalu sering saya sampaikan. Nah, tadi Bu Lisa menyampaikan bagaimana sih untuk memberikan kepercayaan kepada calon investor atau orang yang memberikan utangan kepada kita. Memang Bu, kalau sedikit kilas balik, itu beberapa waktu yang lalu sebelum saya kami mengawali usaha Citra Sari ini, memang saya terlalu karena mungkin masih berjiwa muda begitu ya. Sekarang berjiwa muda dan kalau waktu itu berjiwa muda dan usia juga masih muda, itu jadi ambisi itu lebih kuat. Ambisius. Kalau optimis, punya ambisi sudah pasti, tapi kalau ambisius itu larinya ke negatif ya kalau saya maknai. Nah, waktu itu saya betul-betul bicara di atas kertas, jadi mungkin ada sedikit kesombongan, ada sedikit keyakinan tuh yang berlebih-lebihan sehingga di atas kertas rupiahnya sekian, sekian kali sekian, sekian, itulah waktu itu sehingga agak sedikit mengesampingkan hal-hal yang mungkin waktu itu memang saya tidak ketahui seperti riba dan lain sebagainya. Saya terlalu berani, terlalu yakin. Nah, itulah jiwa muda dan memang usia muda itu yang waktu itu kami lakukan. Nah, waktu itu juga percaya karena memang usaha yang lama dulu juga bertumbuh dengan luar biasa, Bu Lisa. Nah, itulah awalnya saya berkecimpung di dunia usaha, tetapi saya yakin waktu itu tidak disertai dengan pola pikir entrepreneurship yang benar. Jadi murni berdagang gitu, murni berdagang, kemudian ada motivasi-motivasi, tetapi teori entrepreneurship saya tidak terlalu mengenal waktu itu. Nah, sehingga ya itulah Bu, terperosok, jatuh, tersandung nggak terasa lah, jalan terus, batunya makin besar, akhirnya sesudah batu ada lubang. Nah, masuk ke dalam lubang itu tahun 2000. Nah, kemudian dari posisi minus, ini untuk teman-teman ketahui, kalau dulu saya cerita tentang utang itu rasanya jantung langsung turun sampai ke lutut, Ibu. Terima Itu telepon karena saja. kita digedor terus, ini terus ya Bu ya. Iya. Kan waktu itu saking paniknya saya bingung, sampai hampir tidak berani bersosialisasi dengan baik, bertemu teman betul-betul yang teman yang memang akan membantu menguatkan spirit saya.
Iya ya, Jadi Bu. yang dulu teman itu pada saat kita bicara sukses, teman sebanyak-banyak apa bisa kita kumpulkan dalam waktu yang sangat mudah. Tetapi pada saat terpuruk, ekonominya ambruk, itu yang teman benar-benar 1, 2, 10 jari pun tidak habis. Baik, berarti Bu Tika kalau sebelum Bu Tika menjawab tuh bagaimana meyakinkan pengutang, kemudian apa namanya percaya bahwa Bu Tika akan bayar gitu. Kan juga perlu strategi khusus. Tadi Bu Tika bilang jantung rasanya kayak sampai jatuh ke kaki, iya gitu loh. Nah, tapi ada yang menarik Bu Tika tadi bilang juga. Mungkin itu kita ulik juga ya Bu Tika, bahwa ketika kita sukses, kawan-kawan kita banyak. Ya. Tapi ketika kita diuji, itu akan ada seleksi ya Bu ya. Bagaimana best friends itu benar-benar ada atau tidak gitu ya Bu. Iya, Itu iya. bagaimana pengalaman Bu Tika waktu itu? Saya bersyukur sebelumnya itu juga saya selalu belajar tentang positive thinking, positive attitude, itu betul-betul insya Allah mendasar di kami, sehingga orang yang marah, orang yang kecewa mungkin terhadap kami, ekspektasinya kok nggak dapet ya dari kami. Akhirnya suka tidak suka kita harus tetap positif. Ada satu peribahasa, kalau peribahasa umum, air susu dibalas dengan air tuba. Itu biasa. Tapi kalau air tuba itu maksudnya keburukan-keburukan dari luaran sana harus kita balas dengan air susu. Itu baru yang luar biasa. Nah, ini yang filosofi sederhana ini yang saya lakukan bersama suami, kami bangun saling menguatkan dan kemudian menjadikan ini sesuatu yang jadi kalau kebaikan berpikir baik, berniat baik, selalu memberikan yang terbaik walaupun orang yang menerimanya tidak berpikir tentang kami baik, itu urusan yang lain, tetapi pada saat kebaikan-kebaikan kita bangun, rezeki besar yang lain, yang besar, yang tanpa disangka-sangka dari orang Baik. banyak, itu yang akan Artinya mendatangkan ada ini ya Bu, mendekati. nilai yang kita bangun ya Bu Tika. Iya, iya, Oke, kembali kepada jantung tadi yang udah mau copot ke ujung kaki. iya, iya. Lagi pengalaman Bu Tika yang terhebat ketika ditagih itu yang paling membuat aduh jantung tuh benar-benar udah kemana gitu loh. Gimana pola yang pernah Ibu alami ketika orang menagih itu Bu? Nah, pada saat itu Bu, eh, itulah ujian tentang kalau menurut saya, menurut kami, ujian tentang keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada manusia itu yang hebat sendiri, tidak ada. Tapi hebat seizin Allah. Dan memang Allah berikan. Itu ya Bu ya. Jadi waktu itu sudah tidak ada sepertinya seseorang atau orang lain yang bisa kami harapkan. Selain kami mengadunya, menangisnya hanya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, yang memutarbalikkan hati, pikiran, perasaan adalah Yang Maha Kuasa. Ibarat kalau saya selalu mencontohkan, ibarat kita mau menonton TV, itu yang pegang remote itu adalah Yang Maha Kuasa. Ada 10 orang, satu pengen TPI, satu pengen RCTI, satu pengen TV One dan lain sebagainya, tapi ya Allah Bu, iya. Oke, jadi yang paling membuat jantung Ibu mau copot penagihan seperti apa Bu? Aduh Bu, Masya Allah. Untungnya udah habis ini air mata untuk sesi itu. Jadinya kalau enggak ingat, Masya Allah, ini kenapa hidup susah banget ya gitu. Nah, waktu itu ada yang datang dengan membanting helm, ada yang ngata-ngatain dengan tidak baik, sangat-sangat tidak baik, tidak sopan. Terus kemudian ada yang sampai melaporkan kepada polisi, ada. Dan bahkan sampai dipanggil hanya iya, alhamdulillah hanya karena tidak ada ranah yang membuat kami itu betul-betul masuk di delik hukumnya itu, sampai bicara HP delik juga hukum waktu ya itu. Bu. Heeh. Iya. Iya, belajar supaya jangan dibodohin. Iya, Itu kata berarti teman-teman. baik. Ada satu kata kunci, maaf tak potong Bu Tika. Berarti ketika kita ditekan pun dalam keadaan memang, kan waktu itu memang bukan karena kita nggak mau bayar ya Bu, karena kondisi yang memang lagi berat gitu loh. Sampai ada pakai membawa aparat gitu ya Iya, Bu. oknum Bu. Oknum Iya, aparat gitu iya. ya Bu. Nah, untuk ya intinya menekanlah supaya cepat diselesaikan gitu kan. Nah, Bu Tika ketika menghadapi itu tadi menarik banget. Kita juga perlu tahu
hal-hal yang terkait hukum. Jadi tidak hanya ketika kita ditekan kita terima saja. Nah, waktu itu ketika Ibu ditekan seperti itu, apakah Ibu sudah tahu nih ngadapin seperti ini harus seperti ini, kalau ngadapin seperti ini harus seperti ini? Ya, Ada tetap Bu, yang pertama adalah kita bangun keyakinan bahwa kita di keyakinan. posisi yang memang yang benar. Baik. Itu Posisi dulu ya benar. Bu, Iya, posisi iya. kita benar ya. Iya, posisi benar dan kita tidak berusaha untuk tidak mengelabui orang lain, tidak berusaha menipu, dalam unsur menipu itu tidak ada. Itu kita harus yakin dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita tetap apapun judulnya itu belajar adalah sangat penting. Saya mengenal KUHP dan ranah pidana perdata itu ranahnya di mana akhirnya menjadi tahu. Iya. Nah, karena Oh, belajar. Nah, belajar ya, jadi apapun yang kita lakukan kita juga tetap harus belajar dan sehingga kita cerdas Bu dalam iya. mempertimbangkan sesuatu ya. Baik. Baik. Itu. Itu yang disebut dengan mental atau attitude entrepreneurship ya Bu. Jadi ketika kita ditekan, selama kita benar, kita tetap tidak panik. Yang kata Pak Hermawan Kartajaya ketika kita ngadapin tantangan ujian, kayak sekarang juga badai bisnis gitu loh. Kita nggak boleh panik. Berarti Bu Tika walaupun ditekan seperti itu panik juga, tapi bisa dinetral Ya, gitu insya ya. Allah, Bu. iya, iya. Nah, baik berarti gitu ya Bu. Ya, dan gimana Bu Tika setelah itu kan Bu Tika ditekan seperti itu, terus kemudian ngadapin orang yang macam-macam model sikapnya ke kita. Bagaimanapun ya walaupun sekuat mental kan kadang-kadang kita juga terbawa juga ya Bu. Nah, bagaimana Ibu kemudian orang itu kok yakin jadinya bahwa Bu Tika bisa akan menyelesaikannya? Ya, jadi kita tunjukkan misalnya nih kita punya utang 20 juta gitu ya Bu, sedangkan kita baru punya uang 1 juta misalnya. Nah dia diangsur nggak mau, dia tetap kekeh minta yang 20 juta. Nah kalau mau mau diapakan saja sampai ibaratnya dicederai pun kita tidak akan keluar uang itu. Nah Iya. kemudian kami bertanggung jawab penuh ibarat begini, kan ada yang menanyakan, kan ada keluarga, ada saudara, ada orang tua, kan berkemampuan, kenapa begini begitu? Nah, kami bilang, utang itu adalah utang pribadi kami, bukan orang tua, bukan utang saudara. Sehingga yang harus bertanggung jawab juga harus kami, bukan mereka. Gitu. Iya. Nah, kemudian kita tunjukkan memang kesungguhan kita dalam berupaya untuk menghasilkan uang itu seperti apa. Bekerja. Selalu saya sampaikan awal-awal kami menjual keripik ubi pedas, kemudian epok-epok di awal hanya Rp400 harganya, sedangkan hutangnya kalau di total semua hampir ratusan juta. Sama dengannya itu tidak akan ketemu Bu kalau matematika manusia. Tetapi kita bangun, selalu dikuatkan, kebetulan ada kelompok teman-teman bermasalah yang dibimbing oleh Pak Ustadz ini, Iya. salah satu Pak Ustadz yang mengatakan bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan kita. Baik. Kemudian yang kedua, kesungguhan. Nawa itu kita pada saat mengerjakan sesuatu, jangan dilihat berapa rupiah yang akan kita dapat, tapi yang dilihat adalah oleh Yang Maha Kuasa adalah kesungguhan, semangat tetap terjaga, itu akhirnya mengundang kebaikan-kebaikan dari banyak tempat Bu Lisa yang itu yang Baik, sama itu dengan berarti keyakinan ya Bu, iya, soal Bu. mental ya. Iya. Terus Bu Tika ketika Bu Tika meyakinkan yang tadi, apa namanya, orang bahwa yang nagih ini, dan akhirnya dia akhirnya percaya, ya udah deh besok nggak nagih lagi, akhirnya sepakat dengan pola pembayaran yang kita buat bersama gitu. Dan kemudian akhirnya terselesaikan. Gimana Bu waktu itu Ibu meyakinkan mereka bahwa saya akan bayar gitu dan mereka percaya gitu. Gimana caranya? Yang kami lakukan itu dilihat oleh orang tersebut bahwa kami sedang berusaha. Kemudian kembali lagi Bu, yang membolak-balikkan hati adalah Yang Maha Kuasa. Kemudian pada saat kita berbicara kepada seseorang, bicaranya itu baik di depan, baik di mulut, tapi tidak baik di dalam hati, itu juga akan membawa aura tersendiri. Jadi pada saat hati dan ucapan, pikiran itu menyatu, kita sungguh-sungguh, lawan bicara kita itu akan merasakan kekuatan itu dan akhirnya mengatakan iya gitu Bu. Oh, berarti ada pendekatan emosional ya Bu? Iya, Dengan, Bu. tapi pasti ya Bu, waktu itu ketika Bu Tika menjelaskan pun di logika mereka masuk gitu loh. Masuk, ya, insya Allah. Tapi tidak serta-merta misalnya 20 juta baru ada 1 juta kan jauh sekali nih Bu. Nah, tapi misalnya mereka, saya nggak mau kan sebanyak betul nih 20 juta dengan 1 juta misalnya. Itu gimana caranya? Yang jelas
doakan saja kami, usaha kami lancar akan lebih cepat. Tapi kalau ditarget 1 bulan harus sekian, 1 bulan kami tidak berani. Karena waktu itu target-target bisnis juga yang kami lakukan juga masih antem Kecil kan promo. Bu ya? Iya, benar. Sementara yang harus diselesaikan besar. Bu, ketika Ibu menjelaskan bahwa itu kan luar biasa ya. Saya punya duit cuma 1 juta, sementara yang harus dibayar 20 juta. Nah, Bu Tika bilang, saya akan bayar duit utang ini, dan dia percaya gitu loh. Nah, saya nggak tahu ya Bu ya kalau mengenai faktor X-nya itu, tapi yang saya lakukan adalah kami lakukan berdua adalah sungguh-sungguh kami berbuat sesuatu apapun usahanya waktu itu pokoknya ada peluang mendapatkan keuntungan dan itu halal, insya Allah. Memang ada ujian lagi, ada beberapa usaha yang memungkinkan untuk cara mendapatkan uang cepat. Salah satu yang pernah ditawarkan kami adalah illegal logging. Ada yang Oh menjamin, iya. itu ditawarkan pada suami ya, pada Pak Seno. Ini masuk kategori illegal logging. Jadi sudah ada penjaminan begini begitu, pokoknya nggak akan adalah maksudnya kita diperiksa kah atau apa. Tapi kita mengacunya pada kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi standar kebenarannya seperti apa. Nah, pada saat itu kita tidak ketemu, oh ini dibenarkan oleh negara, oh ini dibenarkan oleh agama, kita langsung walaupun uang itu besar, insya Allah mudah-mudahan tetap Baik. terjaga. Iya. Baik. Nah, ini ada satu lagi kita ketemu nih para pendengar sekalian. Nah, kesembari itu kita nanti ngulik Bu Tika lagi. Tadi yang menarik dari Bu Tika disampaikan, biasanya dalam keadaan kita ditekan, kita itu kadang-kadang tidak stabil mengontrol apa-apa yang datang ke kita. Tapi Bu Tika bisa, tadi menariknya, ada penawaran-penawaran yang akhirnya mendatangkan uang dalam jumlah banyak, sementara Bu Tika tuh butuh duit yang banyak untuk membayar hutang. Ini datang nih orang yang nawarin, tapi bisnisnya ilegal gitu loh. Nah, kadang-kadang kan kita tidak mampu berpikir panjang. Wah, ini bisa menyelesaikan cepat karena ini di belakang kita kan lagi terus nih. Nah, kenapa Bu Tika bisa loh menetralisir itu, Bu, waktu itu? Yang jelas Bu, yang selalu diajarkan melekat pada kami adalah berpikir benar sesuai dengan standar kebenaran. Nah, standar kebenarannya apa ya? Berpikir Kalau benar dengan sesuai standar kebenaran. Ya. Nah, kebenaran bukan berpikir benar sesuai dengan kebenaran kita, tidak. Tapi kebenaran. Standar kebenarannya apa? Dari ilmu pemerintahan di ranah hukum. Terus kemudian yang kedua dari agama yaitu Al-Qur'an. Nah, itulah standar kebenaran sesuai dengan memang pegangan kita gitu, Bu. Dan akhirnya para pemberi hutang, para pengutang maksudnya yang memberi hutang ke Bu Tika itu akhirnya percaya dan Bu Tika bisa berupaya besar untuk menyelesaikan tagihan-tagihan yang Bu Tika hadapi ya, Bu. Iya. Sementara kan bisnis waktu itu masih ya, Bu, masih kecil lah kalau betul Bu Tika tadi bilang. Kalau diukur dari bisnis saya waktu itu, kan Bu Tika waktu itu reseller keripik ya. Nanti kita ulik tentang keripik ya Bu Tika. Nah, jadi waktu itu jadi reseller keripik, dan dari reseller keripik itulah dana dikumpulkan untuk bayar hutang. Kalau kita pikir dengan angka, aduh jauh banget ya Bu, dengan nilai yang harus dibayar. Nah, apa yang membuat Bu Tika itu yakin, dan orang juga akhirnya yakin, bahwa Bu Tika bisa menyelesaikan, walaupun yang punya kita sekarang cuma segini loh, dari hasil reseller keripik, sementara hutang itu berapa puluhan juta ya Bu ya waktu itu ya. Nah, yang kami garis bawahi Bu, selalu kami yakinkan kepada diri sendiri bahwa pesan bahwa Allah itu melihat kesungguhan kita dalam berusaha. Jangan melihat kadang ini, mohon maaf, yang tidak dipunyai oleh teman-teman atau belum dipunyai teman-teman. Jadi selalu melihatnya ukurannya sekian. Dan bisnis semata-mata uang. Kalau saya dapat ini bayar sekian segala macam, dia hanya melihat berapa sih pameran dapatnya, kita sudah membatasi hasil itu ala kita. Iya. Nah, jadi padahal kita tidak tahu pameran misalnya kita berurunan nih 100.000 hanya 2 hari.
Padahal makanan kita harganya 10 ribuan misalnya. 10 Iya. ribu, kayaknya nggak mungkin loh laku lebih dari, artinya kan kita rugi dalam 2 hari ini 100 ribu. Nah, yang membatasi rezeki datang pada kita itu sebenarnya kita sendiri. Padahal Mhm. kita tidak tahu di dalam pameran tersebut, kemudian, Ada orang orang yang yang datang lewat, mungkin dia pesan datang banyak yang ya. tidak beli saat yang kue Ya. kita di saat itu ya, Bu, Betul ya? betul, Bu, betul. Heeh. Nah, itu akhirnya, ya kembali lagi, kita sendiri yang membatasi. Nah, yang Baik. jelas dan lagi, Berarti Bu rezeki mhm, itu kita sendiri yang kadang membatasi dengan, iya gimana kita menilai sesuatu ya, Bu, ya? iya Gitu ya, iya Bu, ya? iya, Bu. Dan Mhm. apapun dari kita itu mempunyai ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa mempunyai kelebihan semuanya. Teman-teman yang berkebutuhan khusus pun punya kelebihan yang kadang kita orang normal saja kita tidak bisa gitu, Bu. Baik. Berarti Mhm. memang di sini soal keyakinan ya, soal keyakinan benar-benar berarti yang menjadi kunci Butika kelar waktu itu menghadapi tantangan ujian, Iya. tagihan-tagihan utang adalah keyakinan ya, Iya, bukan uangnya gitu bukan loh. Kalau uang uangnya, Bu, sumber uangnya bukan enggak, uangnya. kalau dilihat dengan sumber uangnya dengan waktu itu reseller keripik berapa sih ya Bu, reseller lagi, Iya bukan iya, kita yang memproduksi. Tentu kita betul. jadi orang tengah, jadi Iya orang iya. tengah kita dapat margin berapa cuma gitu. Oke baik, berarti kita ada ini loh ya, para teman-teman sekalian sudah kita simak tadi bahwa yang menjadi kita berhadapan dengan yang paling berat bagi pengusaha adalah hutang. Biasanya pengusaha sering terjebak dengan hutang gitu. Nah, ketika berhadapan dengan hutang, tantangannya luar biasa. Butika juga jantungnya sampai mau copot ke kaki dan mau dibayar nggak ada juga duitnya waktu itu. Nah, terus kemudian akhirnya bisa Butika menjalani, punya fokus lagi, menjalankan usaha. Kadang-kadang penagih-penagih hutang itu membuat kita panik dan akhirnya bisnis kita compang-camping kan. Nah, Butika juga justru memulai bisnis baru dengan minus, yakni keripik pedes ya Bu, reseller lagi. Sementara utang banyak di belakang. Nah, kemudian akhirnya dengan keyakinan, meyakinkan orang dan keyakinan pada Allah terutama ya Bu, Iya iya. bahwa itu akan selesai. Dan akhirnya Butika bisa waktu itu gimana? Bisa jualan terus gitu akhirnya dan terkumpul dana untuk menyelesaikan hutang. Nah, dan gini Bu, jadi gini, dari keuntungan itu tidak Heeh. semuanya dibayarkan untuk kita membayar hutang. Jadi Heeh. setengahnya misalnya setengahnya dulu, setengah untuk tambah modal, setengah lagi untuk tambah modal. Tapi Setengah kalau bayar misalnya hutang, setengah iya tambah modal ya Bu iya. ya. Nah, Ya karena jadi kita harus membesarkan bisnis kita juga ya, ya Bu. ya Baik. waktu itu pun waktu itu berpikir untuk mendapatkan pinjaman di bank yang apa namanya, yang KUR kah atau apa gitu, itu memang tidak punya aset untuk diagunankan, nggak mungkin lagi kita pinjam uang aset orang lain, kita jelas-jelas tidak memungkinkan waktu itu gitu, karena ya banyak hal yang kita pertimbangkan. Akhirnya dari keuntungan kita tambah lagi keuntungan sambil bagaimana marketing yang benar, bagaimana kesungguhan kita betul-betul pernah kami itu tidur di antara keripik lah waktu itu Bu, karena saking pengen dapat Banyaknya uang keripik ya Bu. iya, Baik. uang kami jual balik lagi kita tambahkan lagi. Dan Iya. pergeseran rupiah yang 5.000, 10.000, 20.000 itu bergeser menjadi bertambah yang walaupun hanya kecil, itu kami syukuri luar biasa. Ada hope, ada peluang untuk kita harapan baru. Padahal 5.000, 10.000 saja. Tapi Iya ya Bu. tapi kita syukuri betul dan akhirnya Allah melipat gandakan dalam waktu yang ya ada pesanan banyak, tak terduga. Kok bisa ya beliau ini memesan ini, kok bisa ya saya dapat pesanan ini dan sanggup kami. Nah, itulah yang kami lalui, Bu. Dan akhirnya terbebas ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita nggak akan ngulik jumlah hutang Butika berapa itu perusahaan Butika. Setinggi Dan Gunung Bintan 2 kali, Bu. Oh. yang keren banget itu tingginya Bu. Jadi nilai rupiahnya biarlah Butika yang tahu, tapi jumlahnya nggak sedikit ya Bu kalau Iya, setinggi iya Gunung betul, Bu, Bintan iya. kan. Terus kemudian dana yang ada di kita juga seberapa. Dan kita juga tidak akan ngulik juga seperti apa bisnis Butika sebelumnya, biar itu jadi sejarah masa lalu. Karena kita ingin bagaimana Butika dari minus itu berangkat menyelesaikan hutang dan kemudian sekarang menjadi merek yang kuat di Tanjung Pinang. Ini anak muda nih dari kacamata milenial nih Zulfa. Zulfa silakan dong mau bertanya apa tentang soal hutang. Karena dari kacamata kalian pasti beda lagi ya. Seperti apa berhadapan dengan hutang gitu. Silakan. Zulfa mau ditanyakan kepada Bu.
Kalau misalnya masalah utang, kalau kita anak milenial kan sebenarnya utangnya belum banyak-banyak lah Bu ya, belum ada cicilan rumah. Oke, masih masih sedikit ya. Cuman ini Bu, bertanya dari sisi gimana sih Bu bisa, kan itu udah jatuh sejatuh-jatuhnya tuh. Sejatuh-jatuhnya sampai ke tanah lah ya Bu. Terus kok bisa Ke tanah. bisa bangkit lagi, bisa kok apa sih yang membuat Ibu kuat kayak gitu loh? Apa yang membuat Ibu kuat membangkit lagi untuk bisa bangkit kayak gitu loh Bu? Terima kasih Julfa. Ini kenapa kita bisa bangkit lagi? Karena kami sudah terlanjur membangun bahwa kami target impian kami seperti apa. Pengusaha sukses yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, bagaimana kalau kita sendiri saja mau ngerepotin orang, bermanfaatnya di mana gitu ya? Nah, karena terlanjur satu sudah tidak nurut kata orang tua saya nih merantau, disuruhnya di Jogja enggak, pokoknya saya mau merantau. Doakan Bapak Ibu saya sukses menjadi pengusaha sukses lah itulah. Karena terlanjur impian itu sudah kuat dibangun, bukannya sekedar oh ya pengen jadi pengusaha enggak, tapi pengusaha sukses yang secara detail itu kami di dalam dream mapping kami, di dalam papan impian kami sudah terlanjur membangun poin-poin besar itu apa. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya itulah impian yang harus kita kita perjuangkan sungguh-sungguh. Baik, berarti ada dream mapping ya, yang kemudian naik ya. Baik Bu Tika, kita ngulik lagi nih. Jadi teman-teman sekalian kita masih ada waktu, kita ngulik lagi Bu Tika tentang bisnis ketika minus itu. Ketika kata Zulfa jatuh ke tanah gitu loh, ujian bisnisnya ketika itu. Ibu kalau nggak salah bisnisnya kan keripik pedas ya Bu, jadi reseller. Jadi ngambil dari orang terus Ibu titip-titip lagi ke warung. Itu tahun berapa Bu Tika? Itu tahun 2002 Bu. 2002 ya. 2002. Nah, jadi dari saya ambruk usaha lama, kemudian sampai ketemu 2002, 2 tahun. Ibaratnya hidup dalam ketidakpastian, dalam pressure orang, dalam cemoohan orang, bahkan cemoohan saudara sendiri pun itu kami terima. Tetapi ya mungkin memang karena ini kesalahan kami. Kami harus menunjukkan bahwa sebenarnya kami tidak seperti itu loh. Kami ini loh, tapi karena kami memang ya kami salah, tapi keinginan kami tidak begitu, gitu. 2 tahun Bu, ya. Berarti 2 tahun itu masa ngambang ya Bu, belum tentu arahnya mau ngapain nih. Dari bisnis lama juga ambruk, terus kemudian bisnis baru belum ketemu, sementara kita dikejar hutang ya Bu ya. Itu kan tantangan luar biasa. Nah, kenapa kemudian Ibu menemukan dan kemudian mau menjalani bisnis yang saya pikir mungkin berbeda banget dengan bisnis Ibu sebelumnya, reseller keripik pedas yang recehan gitu loh Bu, gimana? Waktu itu juga tidak sengaja itu ketemunya di jalan Bu, pulang dari kilometer 9, Batu 9, saya naik transport angkot. Uang saya di dalam dompet itu hanya Rp25.000 saja. 25.000 itulah uang Bu? Itu tahun 2002 itu Bu, awal 2002. 25.000 kira-kira kalau bisa beli beras sekilo mungkin bisa Bu waktu itu? Ya bisa lah Bu. Beras kilo lah berarti kita hanya bisa beli kilo. Ya. Nah itu pun Rp3.000 untuk membawa. Halo Bu Tika. Kalau ini internet Bu Tika berarti ya Bu ya? Oke, baik, kita tunggu teman-teman sekalian. Jadi yang Bu Tika tadi sembari memperbaiki koneksi internetnya, tadi sudah kita dengarkan sama-sama bahwa luar biasa ya ketika seseorang dalam perjalanan bisnisnya, bisnis pertamanya itu cukup besar dan kemudian ambruk, dan ambruknya biasanya kalau bisnis kita terganggu itu ambruknya pasti disertai dengan tagihan-tagihan hutang. Nah, gitu. Nah, kemudian 2 tahun mengambang. 2 tahun mengambang dan akhirnya ketemu bisnis yang sebenarnya kalau dari prospeknya
dihitung-hitung dengan kacamata manusia saja, apakah dengan keripik awal segini saya bisa membayar hutang? Yang kata Bu Tika tadi setinggi gunung itu ya, Zulfa? Ayo, susah. Oke, silakan. Halo? Iya, Ya. silakan. Nah, jadi Bu, waktu itu juga tidak sengaja saya bertemu ibu itu membawa kantong-kantong besar dan isinya 2 onan apa seperempatan. Ah, Bu Tika, halo. Masih ada gangguan lagi, Bu. Oke, memang internet sekarang kurang baik ya di mana-mana. Baik, jadi tadi kita ambil itu ya Zulfa, bahwa ketika Bu Tika tadi berhadapan dengan penagih hutang, satu kekuatan yang kita lihat dari Bu Tika adalah bagaimana Bu Tika tetap memberikan trust kepada si pengutang itu saya akan bayar. Dan yang kedua ada tadi hal yang juga menarik yang kita simak. Kita juga tidak bisa diancam-ancam dengan secara hukum. Katanya secara hukum oknum aparat dilibatkan, kita juga harus mengetahui sedikit banyaknya hal-hal terkait hukum sehingga kita juga pede ya menghadapi orang-orang yang kemudian mengancam kita yang kita sedang ada masalah. Silakan Bu Tika, ini lanjutkan tentang keripik pedasnya tadi. Iya Bu, tidak kedengaran ya Bu ya? Tadi Halo? sinyalnya terputus, silakan Bu Tika. Iya. Nah, jadi Bu, waktu itu bertemu dengan seseorang di transport dan kemudian dia membawa makanan-makanan, 4 macam makanan dalam kantong-kantong, kue-kue kering. Salah satunya adalah keripik ubi pedas. Nah, nggak tahu ya semuanya tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang tidak mungkin, itu selalu saya yakini bahwa Allah itu punya rencana tersendiri gitu. Akhirnya nggak tahu 20.000 uang saya itu saya belanjakan produk-produk tersebut. Tapi ada harapan besar dengan 20.000 ini, dengan makanan ini ada yang saya bisa jual. Untuk ya harian saya, minimalnya harian kami terlebih dahulu gitu ya. Nah, kebutuhan hari-hari juga sedang berat-beratnya ya Bu ya waktu itu ya. Untuk memilih makanan apa yang kepingin saya makan hari ini, pagi, siang, sore berbeda saja pernah saya alamin. Ini satu yang berat sekali dan tidak terpikir waktu dulu, apalagi masih belum menikah, belum berkeluarga, kemudian wah indah-indah semua, berkecukupan gitu, berlebih-lebih tidak, tapi berkecukupan gitu. Tapi ini kenyataan hidup, tidak ada yang bisa membantu kamu gitu. Saya mempreset diri saya sendiri, tidak ada yang bisa membantu kamu untuk merubah segalanya selain keinginan kuat kamu untuk merubah. Nah, seizin Allah. Nah, itu Bu. Itu akhirnya keripik itu hari itu juga saya bertanya. Bu, saya potong. Ibu punya duit cuma 25.000. 25, naik angkot. Nanti kan bayar angkot tuh. Angkotnya 3.000 Bu. 3.000. Berarti 20.000 Ibu belikan ke keripik. Makanan-makanan satu bungkusnya 2.500 ya. Ya, beli gitu sebanyak 20.000 ya Bu kurang lebih ya. Berarti sisa duit sama Ibu 2.000. Ya. Bagaimana Ibu menyikapi ketika itu? Saya cuma bawa pulang duit 2.000, bisa apa nih, mau apa? Terus seberapa yakin Ibu waktu itu dengan keripiknya Ibu beli, Ibu bisa datang menghasilkan uang lagi? Saya tahu kenapa waktu itu saya yakin saya bisa menjual dan ini akan mendatangkan uang. Dan betul, saya mampir ke rumah teman karena waktu itu kami tinggal di ruko, Pak Sino belum pulang, saya tidak berani di rumah sendiri sampai malam. Akhirnya saya mampir ke teman dan saya tawarkan, yang kue tadi saya bukan tidak jual, tetapi saya kasih, cobalah kita icipin nih makanan ini. Oh enak-enak, dia beli langsung 1 kilo. Waktu itu untung berapa ya? 10.000 kalau tidak salah. 10.000 itu, Masya Allah Bu. Kalau dulu ini saya lebih pada ke anak-anak muda ya Bu ya. Waktu dulu membangun impian bersama pacar indah selalu, tapi pada saat bicara kenyataan hidup yang sesungguhnya bisa berubah-ubah. Nah waktu itu akhirnya apa? Akhirnya dapat 10.000 pesanan 1 kilo itu, Masya Allah itu langsung sepertinya pikiran yang kusut itu kalau bahasa sekarang ambyar gitu Bu, maksudnya terbuka dan ini ada peluang, perjuangkan sungguh-sungguh. Nah, sepertinya begitu. Alhamdulillah langsung besok punya semangat tersendiri, saya datangi rumah ibu yang membeli itu, dan ini juga pelajaran 1 meter di antara kita sebenarnya adalah prospek kita. Untuk kita bicara tentang marketing, tentang bicara tentang bisnis, itu adalah prospek kita. Kita kadang merasa produk kita udah bagus, kita udah merasa oke, sehingga untuk berbicara dengan orang lain, memperkenalkan secara eksklusif modal, bukan berarti kita kemana-mana harus nenteng makanan, nggak begitu. Tapi dengan
tanpa terasa apa ya yang saya pelajari dan tahu teorinya itu namanya hypnoselling. Tanpa sengaja, tanpa terasa oleh customer kita bahwa kita sedang berjualan loh. Dan akhirnya alhamdulillah satu demi satu itu ini Bu apa namanya terbuka begitu. Baik, berarti dari diangkut ketemu pedagang keripik, terus kemudian beli 20.000, dibeli sekilo sama orang dapat untung 10.000. Itulah bisnis, itulah cikal bakal Citra Sari. Iya. Jadi itu sejarah Citra. Nah, jadi teman-teman sekalian ini belum pernah terbongkar di mana pun. Kita bongkar di sini. Berarti Citra Sari bermula, memang kita tahu Citra Sari bermula dari minus. Tapi gimana faktanya lagi kita ketemu hari ini bahwa Citra Sari itu dimulai di mana? Dimulai dengan bisnis apa? Keripik pedas. Dan modal 20.000 ya Bu. Modal 20.000 diangkut transaksinya. Nah berarti di situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa setiap langkah itu opportunity selama kita bisa melihatnya. Kalau Butika tidak melihat bahwa keripik yang diangkut itu bisa ada opportunity buat Butika, Butika tidak akan melakukan transaksi beli dan jual lagi. Nah tadi kita juga sudah lihat apa yang diinginkan, kembali keyakinan bahwa walaupun keripik segini saya bisa jual nanti gitu ya. Oke Butika, nah sekarang kita mau lihat dong produk Butika ada nggak contohnya? Kalau keripik ya Bu, keripik udah nggak ada lagi. Kalau keripik dari teman-teman yang lain. Benar. Butika, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara kami hari ini, Butika itu keripik pedas itu langkah awal Citra Sari. Kemudian Citra Sari menjadi penyuplai makanan, snack kotak, nasi kotak, prasmanan, catering ya Butika ya. Terus kemudian juga kue tampah. Kue tampahnya cantik-cantik banget gitu. Nah, kemudian di mana-mana kalau kita meeting di Tanjung Pinang itu lihat kota hijau Citra Sari. Dan tetap concern di makanan tradisional. Ini yang menjadi ciri khas Citra Sari, nggak ikut-ikutan dengan kekinian, tapi bagaimana kekuatan makanan lokal, kemudian inilah yang menjadi daya saing Citra Sari menang di pasar. Ada lihat produknya, Butika? Tadi yang mengirimkannya Mas Jo ada di sini nggak ya Bu ya? Bisa membantu mengirimkan Butika. ya. Jadi enggak apa-apa. Jadi kita ini dulu cerita tentang produk Butika. Kalau ada produknya beneran, sekarang kita lihat menarik juga tuh Butika. Ya. Dilihatin. jadi penonton sekalian begini, Butika kemudian tadi saya sudah katakan bahwa menjadi snack dan catering yang paling kuat di Tanjung Pinang gitu. Karena kenapa saya bicara seperti itu? Mana-mana saya meeting di Tanjung Pinang ketemu kota hijau Citra Sari. Gitu. Nah, terus kemudian sekarang itu kan Butika kue tradisional yang menjadi kekuatannya. Apa dong yang mendasari Ibu tetap mengambil ranah ini, bidang bisnis ini, dan kemudian kok bisa menguasai pasar dari makanan tradisional atau jajanan pasar seperti itu, tampil secara elegan di ruang-ruang pertemuan di Tanjung Pinang. Silakan Bu. Iya. Yang jelas Bu tidak terlepas dari belajar dalam banyak hal, belajar ilmu marketing yang kekinian, yang kemudian secara entrepreneurship kita harus mempunyai kekuatan tersendiri. Saya belajar dari Ibu, ya kan? Saya belajar banyak dari Ibu. Terima kasih. Saya sudah mulai melakukan dengan komitmen sungguh-sungguh bahwa ini loh ilmunya, ya saya harus perjuangkan juga. Kemudian dalam hal tradisional, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa ke beberapa, terutama di Jawa sendiri. Kalau kami ada target setahun tuh 2-3 kali kami pulang, itu bukan sekedar silaturahmi saja, juga itu yang utama. Tapi kedua kami berburu apa? Makanan-makanan tradisional atau makanan yang lagi booming di daerah-daerah itu apa? Dari mulai Jogja, Surabaya, Semarang dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata masuk juga ke hotel-hotel berbintang, berkesempatan ada acara-acara, itu saya perhatikan perilaku pengunjung, kemudian dari penataan, kadang kawan-kawan makanan difotoin, ya inilah berhubungan dengan bidang saya, ini cara saya belajar gitu. Nah akhirnya
saya foto, kemudian saya bertemu dengan ownernya, misalnya ada satu outlet yang kemudian ramai sekali sampai antri-antri, saya berusaha ketemu ownernya, apa sih yang dibangun? Nah, itu Bu, ternyata di mana-mana, di hotel-hotel berbintang, bintang 5 dan lain sebagainya, ada selalu pojok makanan tradisional. Dan itu menjadi buruan para tamu-tamu yang sudah pasti masuk ke sana rata-rata orang berduit ya Bu ya. Kalau Iya. kami karena dibayarin banyaknya ya karena acara ya, selalu undangan dengan beberapa kementerian masuk di sana selalu, oh ini, masakan pun juga ada pecel, ada karedok, ada gado-gado, itu menjadi Berarti bubur ayam, intinya kue tradisional itu tidak akan daya habis tarik dimakan tersendiri. zaman. Ya Bu Betul. ya, tidak akan ini. Terus Bu Tika sekarang dari beberapa produk Bu Tika, itu yang paling kuat epok-epok Citrasari. Iya Bu. Uh, apa yang Ibu lihat dari epok-epok ini dan apa yang rencana pengembangan yang Ibu lakukan untuk epok-epok ini kemudian? Alhamdulillah sebenarnya ini lama juga kami impi-impikan, tapi sekarang ini sudah mulai ada pergerakan, cuma hanya dalam jumlah yang besar sekali, seperti pernah kami mentoring dengan seorang mentor, ini berarti kekuatan produk ini bisa sekian ribu satu hari, itu yang belum bisa kami tempuh, tapi yang jelas dari sepulangnya mungkin bersama Ibu waktu itu ke Johor, Epok Makja terinspirasi oleh kami untuk bagaimana membuat frozen. Kalau dulu kami dapat pesanan berapa saja kami lembur, sehingga dapat pesanan 1.000 saja kami kadang tidak tidur karena masih ada makanan-makanan yang lain. Nah sekarang ini mau 1.000 mau 2.000 ya kami harus tidur gitu, harus istirahat artinya. Nah itu Artinya karena pesanan banyak bukan membuat kita nggak tidur ya Bu iya, ya. iya Bu. Nah itu Ibu-ibu, ini rahasia juga ya, rahasia buat kita semua. Kadang-kadang kan kita terjebak ketika pesanan banyak yang nggak tidur, besoknya kita tepar dan tiba-tiba masuk rumah sakit. Untung kita jualan tadi biaya rumah sakit akhirnya. Nah, ini ada trik dari Bu Tika, silakan Bu. Jadi akhirnya membuat beberapa produk yang bisa menjadi frozen dan juga tetap kita mempunyai daya tampung, kemudian pola berpikirnya itu harus besar, harus juga itulah yang alhamdulillah saya lakukan sehingga kami kapan saja seperti tadi malam ini untuk hari ini, satu hari ini tambahannya lebih dari 500 box, artinya kali belum tambahan makanan dadakan. Hari ini lagi pesanan banyak ya Bu Ada Tika, Bu, ya? ya, dan keyakinan bahwa rezeki itu tidak akan kemana, itu alhamdulillah betul-betul terbukti. Hanya Baik. kita harus dengan cara yang benar. Sedikit mungkin Bu Lisa yang dari saya perlu menambahkan, jadi begini, kawan-kawan yang rata-rata baru mengawali bisnis, itu ada banyak ujian, termasuk kami pun sampai hari ini juga ada banyak ujian selalu. Selagi kita bernafas, kan ada ujian-ujian. Nah, tetapi baru mau memulai usaha, kemudian selalu poin-poinnya adalah satu, di mana saya tidak ada yang membantu. Susah untuk cari orang yang bantu. Kemudian uangnya tidak cukup, ada pesanan banyak, kita tidak ada modal, peralatannya kurang. Terus kemudian saya ada anak kecil, saya ada ini semua selalu poin-poin itu 10 terbesar itu saya catat dari teman-teman Bu. Itu yang membuat kita tidak bisa menjadi besar. Karena pola pikir kita sendiri yang membatasin. Tetapi kalau kita selalu, oh saya harus bisa, saya punya impian besar, kemudian kami membangunnya seperti apa ya, dan kemudian kita mohonkan sungguh-sungguh terkait khususnya dengan modal. Modal itu kadang ada kalanya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah bermasalah dengan kesulitan permodalan. Tapi pada saat last minute kita mau mengambil eksekusi itu mungkin belum ketemu nih jalan keluarnya. Sehingga kadang disodorkan dengan uang-uang yang berbunga. Dengan cara yang lebih mudah. Nah itu tolong hati-hati karena akan merusak semuanya yang akan ada di depan indah-indah yang akan kita bangun. Itu Bu saya berpesan kepada teman-teman. Itu pada saat terakhir last minute kita tetap memohon, tetap berupaya. Nanti kekuasaan Allah akan terbukti Bu bahwa Allah itu maha sayang, maha mencintai kita semuanya gitu. Pada saat last minute akhirnya akan ada pertolongan. Itu yang jarang diyakini oleh teman-teman Bu. Baik Bu Tika, terima kasih Bu Tika. Yang bagi ini teman yang penonton yang ingin bertanya silakan di chat room bisa ya.
Iya, sudah ada yang ngantri juga nih, Bu. Sudah ada yang ngantri banyak ya. Baik, kita mulai. Jadi Bu Tika itu tadi, teman-teman sekalian, kita mengulik Bu Tika, jadi berasal dari angkot, dari angkot dari 20.000, dan sekarang menjadi, alhamdulillah, mampu menguasai pasar snack dan catering di Tanjung Pinang. Yang kemudian menjadi merek yang kuat, tidak hanya karena produknya, tapi profil ownernya. Bu Tika ini berhasil menjadi juga inspirator dari perjalanan bisnis, mengembangkan bisnis itu, dan juga memacu mendorong UMKM. Ibu Kartika adalah alumni kami, dulu waktu itu 2013 ya Bu ya, 2013 kami pertama kali melatih Bu Tika dalam sebuah program training entrepreneurship bekerja sama dengan Bank Indonesia. Waktu itu saya memang melihat sesuatu yang berbeda, dan kemudian apa yang saya bayangkan itu memang alhamdulillah terrealisasi. 2013 pertama kali Bu Tika masuk kelas kami, dan sekarang alhamdulillah Bu Tika seperti ini. Dan juga Bu Tika adalah salah satu duta Al-Ahmadi, karena beliau ini memenangkan juga kompetisi Al-Ahmadi Award, waktu itu Batam Post Entrepreneur Award namanya, dan menyisihkan waktu itu ratusan pengusaha-pengusaha kuliner lainnya. Dan alhamdulillah trofi itu juga menjadi semangat baru ya Bu Tika ya ketika itu. Baik, itu dulu. Silakan karena pertanyaan banyak. Silakan Zulfa. Sebelum itu mungkin ada pesan yang ingin diputar oleh Johan, silakan. Silakan Bang Johan. Oke, silakan Zulfa. Oke, terima kasih Bu Lisa tadi sudah mengorek-ngorek dalam-dalamnya Bu Kartika. Sekarang milenial Ya. Nah, silakan. Terus ada beberapa pertanyaan nih Bu. Tapi sebenarnya sebelum pertanyaan yang ke peserta, saya mau nanya juga Bu. Boleh ya Bu ya? Silakan. Nah, Silakan. ketika sebagai pengusaha kan kebanyakan itu kalau memulai usaha, apalagi kalau kita anak muda itu kan biasanya minjem uang dulu nih Bu. Biasanya kan yang menawarkan paling banyak tuh ke bank, ataupun ya mentok-mentok kalau ada yang meminjemin tuh saudara atau orang tua yang mau memodali. Cuman ketika Ibu pernah berhutang sebanyak itu, apakah apa sih namanya, Ibu trauma nggak sih punya utang lagi, dan akhirnya makanya tadi memutuskan untuk ya mulai usahanya nggak pakai utangan. Apakah kami nih yang belum pernah punya hutang sebanyak itu, terus tiba-tiba ya udahlah nggak usah ngutang, orang butik aja bisa gitu loh, atau gimana ya Bu baiknya itu kalau mulai usaha? Ya, terima kasih. Kalau trauma utang tidak, nyatanya sekarang juga masih banyak utang. Nah, tapi utangnya utang minyak goreng nih, kemudian utang apa namanya tepung dan lain sebagainya. Itu kami bekerja sama dengan supplier, kan itu utang juga ya. Tapi betul-betul kita hitung dengan cermat kebutuhan kita yang sebenarnya itu berapa. Dan kemudian siapa yang kita ajak bermitra. Nah, itu kalau teman sendiri misalnya mau menginvestasikan kepada kita boleh, Lebih tetapi invest ya Bu ya? invest misalnya, kami mau bangun usaha ini nih, kami sebenarnya perlu nih dana berapa, 30 juta atau berapa, 50 juta sekalipun nggak ada masalah kalau memang yang kita perlukan adalah itu. Dan secara kan sudah diajarkan nih Zulfa ya oleh Bu Lisha, selalu sampai ibaratnya melekat betul di apa namanya dalam keseharian kami tentang BMC. Apa yang kita mau membuat apa, produk kita apa, berbeda atau tidak dan lain sebagainya, kita tawarkan kepada konsumen, konsumennya siapa dan sebagainya. Itu kemudian ternyata kami tidak bisa tidak, kita sebenarnya perlu dana itu 30 juta. Nah, kemudian bekerja sama dengan teman, kita ceritakan program kita, kemudian sesudah itu baru kita
sampaikan bagaimana cara pembayarannya. Nah, Oh, saya ini sekitar 3 bulan, ini menurut kami baru kelihatan hasilnya. 3 bulan kami akan angsur cicil-cicil dari ini pinjaman saya, dan kemudian nanti bagi hasil dari apa keuntungan kita bagi 50%, 50%. Nah, tapi dari keuntungan bukan 30 juta, nanti setiap bulan saya tambahkan keuntungannya 5 juta. Itu masuk, walaupun itu keuntungan, tapi itu sebutannya sudah salah, itu akadnya itu adalah bunga sebenarnya. iya. Nah, masuk kategori riba. Tapi kalau nanti keuntungannya kita bagi 2 ya, sesudah 3 bulan kita akan bagi. Walaupun nanti 7 juta akhirnya keuntungannya yang dibagikan ke kawan itu secara akad benar. Jadi kalau ditanya trauma tidak, ngutang tidak, tidak trauma. Ya, tapi dengan perhitungan yang cermat gitu. Benar. Kalau Ya. bisa tadi ya Bu ya, kalau bisa jangan ngutang sama rentenir atau Oh iya, ini yang berbunga. iya. Kalau bisa Iya, cari iya. sama kayak Oh, tadi sangat, komunikasi, sangat. pembagian Banyak sekarang ini setiap hari ada notifikasi yang masuk. Rentenir online Ya. banyak sekali. Nah, jadi ada butuh biaya sampai 1 M, silakan chat tanpa Iya. izin. Itu langsung saya buang. Kenapa? Takut mengganggu pikiran. Iya. Godaan ya Bu Tika ya. Iya, Bu Tika. Oke, terima kasih Bu Tika sudah dijawab. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Angelin Natasha. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, kesalahan apa yang dilakukan pada saat bisnis pertama yang bisa bikin ambruk? Kesalahan apa? Dan kapan Ibu menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan? Kesalahan apa sih Bu yang Ibu pernah lakukan pertama kali? Dan baru menyadari, kapan sih menyadarinya kalau itu sebuah kesalahan dalam berbisnis? Yang jelas menyadarinya kapan? Sesudah berjalan. Sesudah terjadi. Apa sih Bu itu? Sesudah mau ambruk, ya itu tadi, karena ego, ambisius, sehingga tertutup semua itu kebenaran-kebenaran waktu itu. Jadi saya merasanya, wah ini saya hebat nih. Saya bisa melakukan ini di atas kertas begini, saya berprestasi dan lain sebagainya. Itu yang saya alami waktu itu. Sehingga yang pertama kesalahan apa? 1, tentang manajerial, tentang pengelolaan, tentang pengawasan sirkulasi keuangan. Itu jelas secara teori ini salah. Kemudian yang kedua itu yaitu tadi saya terlibat tanpa saya terasa bahwa saya masuk dalam golongan riba. Bukan hanya orang yang mengutang dengan cara seperti itu, juga kita sama dengan bersubhat. Termasuk kalau misalnya nih, saya sudah tidak mau berurusan dengan itu. Kebetulan ada kawan-kawan yang nangis-nangis minta dicarikan uang. Nah, kemudian saya ketemukan dengan seseorang dan dia menggunakan jasa riba tersebut dan kami ketemukan dan terjadi transaksi. Saya termasuk bersubhat dengan riba. Ada hitungannya yang saya yakini ada hitungannya dari Yang Maha Kuasa. Bahwa kita bersubhat dengan ketidakbaikan. Iya. Nah, tapi kalau itu jadi kesalahan terbesar itu. Kemudian kapan terasanya? Ya sesudah hampir-hampir ambruk, sudah nggak bisa mundur lagi, mau tidak mau. Baru tahu ya Bu, kalau Iya, tahu dari harus awal lebih cepat diselesaikan, kendalikannya ya Bu. Iya. Penyesalan selalu datang terlambat, Bu Lisa. Iya. Itu Yulfa ya. Oke, semoga terjawab ya Bu siapa tuh? Bu Angelin. Nah, terus ada lagi pertanyaan dari Bu Sandra Nora. Assalamualaikum, saya Sandra Nora, owner Nora Medica. Yang saya tanyakan Bu, bahwa kesuksesan Citra Sari dibangun dari mindset dan sikap mental yang benar dan salah. Ini salam Bu, salam bukan bertanya ternyata. Ada lagi. Oh, sudah habis sepertinya Bu. Oke, baik. Pertanyaannya. Tadi hanya banyak salam aja bilang kalau sukses terus Bu dan Citra Sari. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Itulah ya Bapak Ibu penonton dimanapun Anda berada, ngulik-ngulik kita sudah mau pada tahap akhir. Silakan kepada Zulfa. Terima kasih Bu Tika, sampai sama-sama Ibu. Iya. Kesempatan. Ya, mudah-mudahan sama-sama, nanti kita ada banyak hal lagi yang bisa kita ulik sama-sama. Oke, tapi silakan saya serahkan kepada Zulfa.
Oke, selanjutnya udah sesi terakhir nih, tapi sebelumnya kita mau mengumumkan dulu atau menginfokan bahwa ada partner kita juga, nanti akan dijelaskan juga sama Bang Johan sekitar sedikit tentang informasi kegiatan agenda kita selanjutnya ya. Silakan Bang Johan. Halo. Oke, baik. Terima kasih Zulfa, dan salam untuk Bu Lisha, Bu Kartika. Untuk hari ini, semangat sekali. Hari ini pagi-pagi sudah diberi siraman rohani untuk bisnis kayak gitu ya. Jadi ada semangat bagaimana kita memahami sebuah dari pengalaman dari Bu Tika yang bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan terjadi dalam bisnis kita dari cerita yang sudah dibagikan oleh Bu Tika. Baik, sebelum itu mungkin saya di sini akan masuk sesi sebentar saja bahwa kami akan menginformasikan kepada seluruh peserta berkaitan dengan program dari Al-Ahmadiyah Entrepreneurship Center dan juga Marcus Institute, di mana program ini kita adakan nanti untuk di bulan Oktober, yaitu tentang bagaimana mengoptimalkan pemasaran berbasis komunitas. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang sedang saat ini bergabung di YouTube kita, dan ingin mengetahui bagaimana memahami pendekatan untuk melakukan pemasaran di komunitas, baik itu di komunitas yang ada di lingkungan kuliner atau di komunitas yang lain-lainnya, itu bisa mengikuti di program kelas ini. Nah, ini nanti akan diajarkan bagaimana tips dan triks yang baik untuk kita jalankan mengenai pola-pola yang harus dilakukan pemasaran yang berbasis di komunitas. Dan ini akan kita laksanakan pada Kamis 1 Oktober 2020 dari jam 13.30 sampai 15.00. Di sini kita bekerja sama dengan program Marcus Institute License Partner. Jadi nanti peserta akan mendapatkan sertifikat dan juga e-modul yang nanti akan kita bagikan ketika kelas sudah berakhir, dan juga pada program ini juga tetap dengan fasilitator Marcus Institute yang di wilayah Kepri, itu ada Ibu Lisha Anggraini. Nah, untuk pendaftarannya cukup bayar dengan investasi 150.000 per orang. Di sini udah dapat ilmu-ilmu yang sangat update bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk kita di komunitas atau yang berbasis di komunitas. Untuk info pendaftaran silakan hubungi saya sendiri Johan Budiman di 0857 6565 7349, atau bisa dilihat langsung di brosur untuk informasi detail atau informasi kelanjutannya seperti apa. Nah, mungkin itu saja dari saya, Mbak Zulfa. Kami persilakan Mbak Zulfa. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada juga nih kegiatan yang sedang bekerja sama juga sama AEC, dan kegiatan juga yang sedang kegiatan milenial ya, Citra Sari, kegiatan proyek saya juga. Nah, ini di rumahnya Bu Tika. Ini ada, sebentar saya share screen. Ini ada, kayaknya ibu-ibu udah pada tahu insya Allah, ini nanti kegiatannya ada di rumah Bu Tika, yaitu dari Amerta Studio, foto produk dengan harga suka-suka. Karena kan biasanya foto produk itu ada 100 sampai 300 ribu, nah sekarang kita harganya suka-suka. Jadi semampunya UMKM, plus free konsultasi branding dan sosialisasi PIRT dengan Dinas Kesehatan. Nah, nanti dari Dinas Kesehatan juga itu dapat sertifikat sosialisasinya juga. Jadi sayang banget untuk UMKM dilewatkan ya. Itu acaranya tanggal 26, 27, 28 insya Allah kita selenggarakan Jumat, Sabtu, Minggu. Sekalian kita foto produk kayak gitu. Jadi udah seperti itu aja Bu. Semoga UMKM bisa ikut dan daftar. Nanti daftarnya itu di nomor ini bisa di screenshot langsung sekarang, atau enggak nanti bisa hubungi saya langsung kayak gitu. Minta nomornya di Bang Johan juga boleh, di Bu Lisha juga boleh. Oke, memang ini anak muda, karya milenial yang kita juga dukung. Milenial ini punya bisnis gitu loh, dan semuanya ada opportunity-nya. Oke, silakan Zulfa. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bu Lisha, terutama narasumber kita Bu Tika. Terima kasih Bu sudah memberikan ilmu-ilmunya pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada peserta AEC Home Entrepreneurship Marketing pada edisi kedua. Jangan lupa
kita bertemu lagi di edisi ketiga, yaitu tentang, nanti kita infokan lagi ya Bu ya. Kita infokan lagi, pokoknya sangat-sangat menarik. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube kita, karena kita akan terus-terus live streaming juga. Terus setelah ini juga kita unggah video recording ini, kita unggah juga ke YouTube. Jadi jangan lupa di-share juga ke yang lain, karena ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mau Ya. endingnya, saya izin mau share produk-produk Butika nih. Oh, Bu, yang bikin baik. menggugah selera kita. Itu mungkin tadi ada requestan juga berkaitan dengan Citra Sari. Nah, ini owner dan yang sang pendukungnya Bu ya. Di sini bersama Pak Seno juga. Dan ini merupakan produk-produk dari Citra Sari. Sekilas kita lihat. Saya sengaja biar orang-orang pada ngiler ini Bu. Pagi-pagi. Oke, ini produk-produk dari Citra Sari. Bisa dilihat. Oke. Jadi selain kue ada juga ubi kacang ya Bu ya? Iya, iya. Emang lengkap pokoknya. Oke. Jadi lapar saya ini jadinya ceritanya. Oke. Oke, baik. Itu tadi sekilas produk dari Bu Tika. Terima kasih. Silakan. Oke, saya tutup. Silahkan mau keluar silahkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di Sabtu berikutnya. Iya, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.